Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't feel the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me. Salam planter Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di lokasi yang akan melaksanakan aplikasi janjangan kosong. Janjangan kosong merupakan salah satu limbah kelapa sawit dari pabrik kelapa sawit, di mana volumenya sangat besar sekali pastinya. Di mana volumenya adalah 23% dari total produksi teh dan buah segar di pabrik kita. Kandungannya yang luar biasa, per tonnya saja setara dengan urea 7 kg, setara dengan kandungan fosfatnya adalah 2,3 rock fosfat. Kemudian KCl yang tertinggi adalah setara dengan KCl-nya adalah 19,3 dan setara dengan kiseritnya adalah 4,4%, 4,4 kali dari kiserit ataupun 4,4 kg kiserit setaranya. Hal ini sangat mendukung untuk penggunaan janjangan kosong untuk aplikasi di lapangan. Pertanyaannya adalah ada 5 hal yang berkaitan dengan seringnya terjadi hal-hal yang kurang dipertimbangkan dalam aplikasi janjangan kosong. Ketidakketahuan atau tidak tahuan dari aplikasi janjangan kosong ini tidak serta-merta bisa hanya membuat bersifat positif saja bagi tanaman. Kadang bisa berbuah menjadikan tanaman malah menjadi dalam kondisi yang negatif. Apakah 5 hal itu apa saja? Yang pertama adalah bahwa janjangan kosong tidak direkomendasikan di rendahan atau di daerah gambut. Di daerah rendahan yang sering tergenang, maka janjangan kosong tidak direkomendasikan, apalagi daerah gambut yang sering basah. Di daerah rendahan yang sering tergenang, apabila dilakukan aplikasi janjangan kosong, maka janjangan kosong akan berada dalam kondisi basah terus. Dalam kondisi yang basah ini maka berlaku hukum reduksi, di mana kadar oksigennya itu di dalam tanah sangat rendah sekali. Hal ini sangat akan memperlambat laju dekomposisi janjangan kosong ini. Bukannya tambah cepat, malah tambah lambat. Dan yang kedua, jika memang reaksi dekomposisi berlangsung secara reduktif ataupun tidak ada oksigen, maka tidak hanya masalah lama, tapi adalah menghasilkan gas metan yang tidak baik bagi tanaman kita. Maka tidak direkomendasikan di daerah yang rendahan yang sering basah ataupun daerah gambut, apalagi gambut yang kandungan bahan organiknya sudah tinggi. Maka sebenarnya kalau janjangan kosong yang mentah ini tidak direkomendasikan, kecuali gambut yang sudah matang, sangat matang, di mana tidak pernah basah lagi, kemudian bentuk struktur gambutnya sudah seperti mendekati tanah. Itu yang pertama, bahwa tidak berkaitan dengan masalah genangan itu. Yang kedua adalah tumpukan. Sering sekali ditemui bahwa penggunaan janjangan kosong ini adalah diaplikasikan di lapangan tidak memperhitungkan tumpukannya, bahwa pemupukan janjangan kosong ini hanya dilakukan menggunakan tumpukan satu lapis saja. Janjangan kosong ini adalah bahan organik, jika ditumpuk terlalu banyak, apalagi di tanaman yang belum menghasilkan, tanaman menghasilkan atau tanaman belum menghasilkan, maka sangat-sangat kemungkinan menjadi habitat yang sangat renyah sekali bagi kumbang tanduk atau Oryctes rhinoceros ini, jika memang tumpukan kita terlalu tinggi. Kalau terlalu satu kali saja. Yang kedua, tumpukan yang dua tumpuk atau 3 tumpuk juga akan memperlambat laju dekomposisi dan penyerapan unsur hara bagi tanaman kelapa sawit yang akan kehilangan momentumnya sebenarnya. Kalau dipupukkan dalam satu lapis, satu terdekomposisi lebih cepat, yang kedua akan mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Yang ketiga adalah jarak. Bahwa masih banyak pemupukan mau di tanaman belum menghasilkan ataupun tanaman sudah menghasilkan, penggunaan janjangan kosong adalah dibebas-bebaskan saja, mau ditata di piringan ataupun di kotak-kotakan. Padahal sebenarnya ada aturan mainnya. Pada tanaman yang Pak Pendi mulai kapan, bulan setelah tanam juga nggak ada masalah. Yang penting adalah jaraknya. Tadi setelah tumpukannya adalah satu lapis, adalah jaraknya. Jangan pernah menumpuk ini misalnya pokok sawitnya, kemudian mulai dari mepet semuanya tertutup rapat. Hal ini sangat berbahaya apabila dalam kondisi hujan deras. Ketika ini pokok sawit kemudian ditata janjangan kosong melingkar dan hujan deras pada ini, ada kemungkinan bahwa janjangan kosong ini walaupun dia adalah limbah seperti ini,
Karena dia bahan organik, maka kemampuan memegang air itu sangat besar sekali. Jika dia dibiarkan, jangankan tanaman kecil, tanaman yang besar jika dikelilingi janjangan kosong dan kondisi basah, maka ada kemungkinan bisa hang atau bisa mati. Karena dalam kondisi yang tidak bisa bernafas, melakukan respirasi akar. Karena dia kondisinya sebenarnya tergenang. Lama-lama tergenang hujan deras, maka harus dikasih spare jarak paling tidak beberapa senti dari pokoknya, dikasih jarak supaya memberikan keleluasaan dan tidak mengalami cekaman air akibat aplikasi janjangan kosong yang terlalu rapat itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah bicara tentang efisiensi. Banyak petani kita melakukan janjangan kosong tidak melakukan perhitungan efisiensi. Di dalam perusahaan sendiri bahwa aplikasi janjangan kosong tidak boleh lebih daripada 10 km, 5 sampai 10 km. Kalau memang urgent kondisi banyak tumpukan sampai 10 km. Tapi kalau normal hanya 5 km saja. Karena bahwa penggunaan janjangan kosong sebagai pupuk organik tanaman kelapa sawit dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Angkanya mulai dari 275 sampai 400, single aplikasinya hampir 400. Jika memang di tanaman besar 400, seefisien apakah transportnya, maka di perusahaan saja dibatasi 5 sampai 10. Jika memang kondisi dekat-dekat sampai 5 km, jika dalam kondisi timbunan di produksi janjangan kosong di pabrik besar ya sampai melebihi dari 5 km pastinya. Lah berkaitan dengan petani ataupun petani mandiri ataupun para planter semuanya, jika ingin menggunakan janjangan kosong coba dihitung dulu. Kecuali urgent. Contohnya urgent adalah ketika kita menggunakan lahan berbudidaya lahan berpasir, daripada kita menggunakan pupuk kandang membeli per karungnya, misalnya ini ya per karungnya sudah harganya mahal dan solusinya ada di janjangan kosong, maka dihitung kembali lagi. Efisiensi penggunaan pupuk organik untuk dari janjangan kosong juga sangat harus diperhitungkan, bukan hanya faktor biaya saja, tapi adalah kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Apalagi lahannya berpasir dengan janjangan kosong, mantul banget, nanti akan segera terjadi perbaikan secara struktur tanah di pasiran itu sendiri. Maka dihitung dulu para planter dan para petani semuanya, jangan langsung aplikasi. Dan yang terakhir adalah bicara tentang restan. Jadi setelah ditumpuk seperti ini, seberapa lama kualitas janjangan kosong yang lama dia ditimbun saja dan dibiarkan, maka akan kemungkinan dalam jangka waktu panjang maka akan mengalami pengurangan kualitasnya. Pak Pendi, apakah dalam kondisi yang masih anget-anget itu bisa diaplikasikan di lapangan? Nggak ada masalah. Kenyataannya sampai dengan saat ini yang masih segar-segar juga diaplikasikan di lapangan juga tidak ada masalah. Namun harus mengikuti aturan yang pas. Jangan dibiarkan di tepi jalan seperti ini. Yang sering terjadi adalah diletakkan di tepi jalan dan biarkan, maka ini justru malah akan merusak jalan kita. Karena bahan organik atau janjangan kosong ini adalah banyak mengandung air atau menyerap air, yang terjadi adalah terjadi pembecekan jalan kita itu akan becek dan ini akan merusak jalan. Kalau pengen memang seperti ini lebih bagus didamnya di mana? Di dalam blok. Kalau didam di dalam blok misalnya dia mau larut, terjadi kelarutan atau misalnya pencucian unsur hara yang sudah ada misalnya di dalam blok, nggak ada masalah. Tapi jangan di tepi jalan seperti ini. Lebih bagus adalah segera diaplikasikan, ditata merata di sana. Dan sebagai penutup, aplikasi janjangan kosong antara tanaman belum menghasilkan dan tanaman sudah menghasilkan adalah konsepnya berbeda. Kalau selama dia masih bisa dijangkau di tanaman belum menghasilkan, maka dilaksanakan di dalam piringan, dikasih jeda di antara pokok utama dengan aplikasi janjangan kosong, jangan dipepet-pepetkan. Pada usia misalnya beranjak dewasa karena memang susah dimasuki, belum terjadi tunasan juga, maka pada usia 3 tahun itu biasanya sudah terjadi dimodifikasi, berada ditumpuk dengan menggunakan segi 4 segi 4 yang ada di samping kanan kiri di dalam barisan tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kalau di pokok besar wajib berada di antara pokok itu sendiri. Lah, kalau misalnya janjangan kosong ini biasanya menggunakan mesin, menggunakan EBL atau EBS ya, empty band spreader. Jadi dia adalah ditebarkan dengan menggunakan mesin, maka nggak ada masalah berada di gawangan hidupnya. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan, 5 hal yang berkaitan yang sering terjadi miss di dalam aplikasi janjangan kosong. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dream. Yeah, I've been running and running.